Sementara itu sejumlah calon kelompok penyelenggara pemungutan suara mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar di 9 lokasi yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Salatiga. Pengecekan kesehatan dilakukan mulai dari tekanan darah, gula darah, serta kolesterol. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi tubuh prima dan siap bertugas di TPS yang ditentukan. KPU Kota Salatiga akan merekrut 1.600 KPPS untuk bertugas di 652 TPS yang tersebar di 23 kelurahan di Kota Salatiga. Syarat jadi calon KPPS. Yang diperiksa tadi apa, Mbak? Dari tensi, gula darah, sama kolesterol. Itu syaratnya harus cek kesehatan. Harus. Sudah diterima apa belum, Mbak? Gimana Pak? Sudah diterima apa belum ini? Sudah lolos apa belum ini? Sepertinya mungkin lolos kali ya. Lolos ya. Iya. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari pendaftaran calon KPPS, kita akan tersambung bersama dengan Irwan Sehabudin, Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Sragen. Halo, selamat siang Mas Irwan. Kalau misalnya untuk tahapan-tahapan pendaftarannya ini, apa saja bisa dijelaskan nanti mekanismenya seperti apa? Oke, selamat siang Mbak Maidop ya. Saya dari Kabupaten Sragen, informasi terkini itu kebutuhan kami adalah untuk KPPS 23.842 orang. Dan per hari ini, tadi siang saya mendapatkan informasi sudah ada 20.103 orang. Ini yang sudah menyerahkan pendaftaran di TPS. Untuk pendaftaran KPPS ini adalah wilayah kerja di TPS, di mana TPS ini adalah penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah di desa. Nah, nanti atas nama KPU akan diterjemahkan KPPS ini. Kemudian untuk persyaratan, seperti tadi disampaikan ada kesehatan, memang kita berkaca di tahun 2013 banyak kejadian-kejadian kesehatan, kemudian kita arahkan dan kita membuat peraturan untuk mendeteksi dini calon-calon yang akan mendaftar sebagai KPPS supaya bisa dipastikan sehat. Nah, biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya itu surat keterangan dokter saja, tetapi di tahun 2024 kita memperlakukan adanya sebuah keterangan yang meliputi cek laboratorium gula darah waktu, kemudian kolesterol dan juga tensi. Nah, ini kesehatan ini tentu menjadi hal yang penting di kami yang bertugas di terbuka untuk memfilter mana yang kira-kira memiliki potensi dalam hal kesehatannya yang kurang baik. Oke. Dan untuk pendaftaran saat ini kita akan tutup tanggal 20 jam 23.59. Jadi hari ini masih proses penerimaan pendaftaran. Oke, Mas, kalau itu kan filternya dari sekarang gitu ya, difilter mana yang di screening, artinya kesehatannya nanti yang lebih siap, yang lebih prima untuk menjadi petugas KPPS. Tapi bagaimana KPUD Sragen ini mempersiapkan, mengantisipasi untuk menjaga kondisi kesehatan petugas selama bertugas di pemilu nanti? Karena kan nanti surat-suratnya cukup banyak ya nanti pada pemilu serentak 14 Februari. Apa yang disiapkan? Ya. Tentu KPU tidak bisa bekerja sendiri, kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan ini kita ajak untuk bersinergi bagaimana di pas hari pemungutan suara ada fasilitas-fasilitas kesehatan yang siap siaga untuk menerima kondisi-kondisi yang kita tidak bisa duga. Seperti itu. Jadi kita memang sudah dari sekarang sudah mulai berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sragen dalam hal ini untuk melakukan persiapan ketika hari pemungutan suara agar dipersiapkan tempat-tempat untuk melakukan cek kesehatan untuk petugas-petugas yang tugas pemungutan suara.
Oke, tapi untuk yang mendaftar ini mayoritas datang dari anak-anak muda yang ingin menjadi petugas atau apa nih Mas? Dan juga syarat-syaratnya apa saja untuk bisa menjadi petugas? Ya, kalau yang persyaratan usia itu minimal paling rendah 17 tahun dan diutamakan maksimal 55 tahun. Itu untuk usia. Sehingga beberapa tempat memang dominan ya pesertanya adalah kaula muda ya, yang muda-muda yang terdaftar di KPPS ini. Kemudian yang kedua minimal pendidikan adalah SMA, minimal pendidikan SMA. Maka ini juga ada di beberapa daerah yang memang tingkat kelulusan masyarakat ya, dalam hal ini kelulusan pendidikannya yang di bawah SMA sederajat ini agak ada hal kesulitan juga dalam hal memenuhi kebutuhan KPPS. Itu kemudian juga wilayah kerjanya di KPPS yang dibuktikan dengan KTP kartu elektronik kependudukan. Oke, kita harapkan juga nanti yang lulus untuk bisa menjadi petugas ini anak-anak muda karena dinantikan atau ditunggu petugas yang lebih fit dan juga prima karena nanti kotak surat suara yang digunakan untuk pemilu serentak kali ini 14 Februari jauh lebih banyak ya. Terima kasih Mas Irwan Sehabudin sudah bergabung bersama kami Divisi Sosialisasi dan SDM dari KPUD Sragen. Terima kasih Mas Irwan, sehat selalu. Terima kasih sama-sama Mbak Maida.